Nah, ini Jabal Uhud nih, kita selalu lewat sini. Yang perang Rasulullah perang. Program Kamar Bujang. Oh, Kamar Bujang sendirian soalnya. Ya, alhamdulillah dapat view-nya. Dapat view-nya Nabawi. Mau maghriban. Alisa. Sholat maghrib dulu guys. Nah ini udah pada ngap semuanya nih. Ngap kebanyakan makan. Ngap kebanyakan makan. Ngap ini? Gua kurang. Menuju ke Raudah. Alisa lihat baju. Sudah cukup bangun tahiyat salam. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Maya Al Erul TV. Hari ini aku akan berangkat umroh bersama Mas Irwan, Al, Alisa dan juga El. Sayangnya dulu Jailani nggak bisa karena dia ada kerjaan. Tapi aku udah pamit tadi malam dan aku selipin videonya. Jadi ini dulu nggak ikut umroh. Kenapa ya? Ada kerja. Kerja ya. Sayang banget sih kamu nggak ikut. Pengen ikut sebenarnya tapi ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Jadi besok aku tuh emang besok pagi aku pagi-pagi udah berangkat ke airport sama El sama Al sama Alisa dan dulu aku harus tinggalin di rumah. Jadi aku hanya pergi untuk sementara, dah sayang. Benar. Sayang, mau didoain apa tulis ya? Enggak. Love you. Dan kalau dulu terakhir aku umroh bersama anak-anakku tahun 2017 sama Al sama Dul. Tapi El waktu itu nggak bisa karena kuliah di London. Nah sekarang gantian, Dul yang nggak bisa karena dia ada kerjaan. Seperti apa kegiatan kami sehari-hari di Madinah dan Mekah, ikutin terus. Aku berangkat dulu ke airport, bye. Oke guys, berangkat dulu ke airport. Kita semua ketemunya di airport semuanya. Yuk jalan. Alhamdulillah udah sampai di airport. Aku lagi nunggu anak-anak datang. Ini mana nih? Itu L. L di mobil. Alnya belum dapat. Itu L. Lah ini mukanya bobo nih. Sayang. Udah masuk. Yuk. Ibu hamil. I think you hold it gracefully. You know, it's like it's very good. And actually, you know. Alisa gemukan ya? Iya. No, it shows. Berapa kilo? 56. Oh, like 5-6 kilo. Bless you, bless you. Sebagai first timer di umroh, gimana feelingnya? Feelingnya senang dan apa ya? Deg-degan juga karena pertama kalinya berangkat umroh. Jadi cukup deg-degan tapi untungnya alhamdulillahnya ditemenin sama Bunda, sama Dedi, sama Kakak Al, sama Kakak Alisa. Jadi Sedih nggak dulu nggak bisa ikut? sedih dia lagi ada kerjaan, cuman ya untung kita bisa berangkat juga jadi deg-degan. Tapi fun fact hari ini karena aku pertama kali umroh, aku bingung pakai baju apa ya, Iya. pakai kemeja, terus yang kita kan semua dikirimin koper cabin dari turnya kan. Aku kira emang harus dipakai biar kembaran semua gitu. Soalnya nggak ada yang pakai, aku sendiri yang pakai. Iya. Ini mana kopernya? Ini kopernya dari travelnya nih. Satu-satunya pakai, sebenarnya yang lainnya pakai koper bebas. Ya apalah.
first timer ajak Alisa umroh bareng sebagai suami istri. Gimana rasanya? Benar, senang dan apalagi ini Alisa lagi mengandung, jadi sesuatu yang istimewa. Bertiga sebenarnya. Bertiga ya, senang banget dan sama Bunda, Dedi, El juga pertama kali kita temenin juga. Emang gak sabar banget sih mau pindah umroh lagi. Semoga tahun depan bisa lengkap. Semoga tahun depan bisa lengkap, insya Allah. Jul juga. Perjalanan Bapak Ibu. Di sini sebelum kita mulai baca doa, ada sedikit beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kan kita ini setidaknya sekitar 10 jam di perjalanan menuju Madinah. Turunnya langsung di Madinah. Setidaknya kita bertemu dengan waktu sholat duhur di dalam pesawat. Begitu masuk waktu sholat duhur, niatkan saja. Saya niat sholat duhurnya dijamak di waktu asar, karena setibanya kita di sana masih waktu duhur dan menjelang asar. Kalau mau waktu emasnya setelah sholat asar istighfar 70 kali dan sholawat 10 kali setelah sholat 5 waktu. Itu saja Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberi kelancaran dalam perjalanan kita. Oke, waktunya berangkat masuk ke dalam untuk ke imigrasi. And your husband. Baik, kita terbang dulu. Perjalanannya akan memakan waktu 9,5 jam. So guys, habis ini aku tidur and see you di Madinah. Alhamdulillah sampai, sekarang El lagi ngangkutin koper-koper tuh, kalian naik tangga guys. Udah sampai, Alisa yang lagi hamil, ada sayang-sayang naik tangga. Sampai kita di Madinah datang dan ini udah dijemput. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahli ibadah. Amin. Mari kita sedikit. Terima kasih tuh bahasa Arab. Syukran. Syukran. Terima kasih itu fulus. Enak nih. Sukari bukan? Iya lah. Wih, langsung dia sambut sama Sukari. Dengan play. Ada Ayam bakar, kan? sambut Sukari nih. Kambing. Terus selain ada ini ada restoran juga. Nah, ini yang mau kawin ini doain Pak Ustadz. Kita bergerak ya sekarang ke hotel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irwan yang saya hormati, Bunda Maya. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi kesekian kalinya, ya 2 atau 3 kali. Mas El. El ya. Al. Ibu Alisa. Ibu Alisa. Ibu Alisa. Alisa. Baik, satu kehormatan bagi saya secara pribadi kembali bersilaturahim dengan Pak Irwan dan Bunda Maya, dan secara khusus saya bisa bertemu langsung dengan Mas El dan Mas Al serta Alisa. Udah rame di Indonesia foto Nadia sama Al sama El. Waduh.
Langsung dikasih order saya nanti. Sama Pak Irwannya juga ya. Wah, beres, nanti kita lihat nanti ya. Baik, kita awali dulu ya perjalanan kita dengan doa safar terlebih dahulu sebelum nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat keluar bergerak menuju ke restoran untuk makan malam sebagaimana tadi yang diminta oleh Pak Irwan ya. Dan besok pagi mulailah untuk yang ibu-ibu Subuh ya? ya dan Mbak Alisa jam 4.45 lebih dulu kita bertemu di lobi hotel untuk berangkat bergerak bersama menuju ke Masjid Nabawi karena setelah sholat subuh langsung masuk antrian raudhah. Ya, Sholat subuh tuh ya. Sementara kita yang laki-laki itu kebagian kebagian raudhahnya tuh siang sekitar pukul 14.20. Ini yang pertama umroh tuh si L. Karena ada yang kedua ya. Om Irwan pertama kali umroh sama L maksudnya tapi. Oke, sekedar mereview ya. Apa hebatnya raudhah itu? Pertama, raudhah itu adalah bangunan awal Masjid Nabawi. Jadi masjid di Madinah dibangun pada masa Rasul itu Masjid Nabawi yang pertama kali di Madinah. Adapun Masjid Quba pada waktu itu dia belum masuk bagian dari Madinah pada masa itu. Memang dalam sejarah Masjid Quba dibangun pertama kali, tapi di Madinah itu yang di Yastrib waktu itu nama kotanya adalah Masjid Nabawi yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Bangunan awalnya itu adalah raudhah. Karena itu bangunan awal, maka raudhah itu adalah tempat di mana dulu Rasul beraktivitas. Di situ ada tempat Rasul jadi imam, sekarang jadi imam masjid di situ. Rasul mengajar para sahabat, Rasul terima wahyu, yaitu raudhah. Itu yang pertama, itu istimewanya. Oleh karena raudhah itu disentuh oleh Rasul, maka status raudhah lebih istimewa dibanding Masjid Nabawi yang lain. Itu istimewanya. Jadi nanti Mas Hel sama Al, kita berada di tempat yang dulu Rasul berada di sana. Kira-kira gitu ya. Lalu yang kedua, Rasul sendiri yang bilang, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman surga. Jadi kita berada di taman surga ini disebut oleh Rasul di sini. Gitu. Besok kita akan gilirannya pagi untuk yang perempuan dan siang untuk laki-laki. Besok waktunya berdoa sepuas-puasnya di raudhah. Tapi yang nggak perlu saya sampaikan, doa itu bukan dari sini. Dari hati. Harus dari sini. Harus kita rasakan permintaan kita sambil meyakini bahwa yang kita minta ini adalah zat yang maha kuasa yang mampu memberikan apapun yang kita mau. Asal kita yakin. Jadi benar-benar kita bangun hubungan yang baik secara batin kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita bilang, ya Allah, aku berada di tempat di mana dulu Rasulmu berada. Tempat ini menjadi istimewa ya Allah, dan di tempat inilah di samping Rasulmu, karena Rasulullah di samping nih. Yang pagar hijau itu kan Rasulullah di sana dan Rasul tahu kita datang. El belum tahu, belum kebayang. Nanti El belum kebayang. Besok baru kebayang. Saya tinggal tunjukin nanti. Ya. Yang penting El tahu dulu bahwa kita berada di tempat yang dulu Rasul berada di sana dan Rasul di samping kita. Dia tahu kamu datang, gitu kan? Maka atas keistimewaan itu ya Allah, saya mohon kepadamu, baru kita minta. Apapun itu kita minta. Apa yang dicita-citakan, ya Allah, berikanlah jodoh dia yang terbaik buat saya. Karena kira-kira di sini aku minta. Dan banyak sekali, mungkin kalau ditanya sama Pak Irwan, ditanya sama Bunda bagaimana doa di raudhah, mungkin mereka punya testimoninya sendiri. Saya pernah punya cerita tahun lalu datang ke rumah jamaah maktur untuk memberikan manasik private. Saya lagi jelasin raudhah gitu, terus dia bilang gini, Pak Ustadz, izin boleh nggak saya cerita tentang raudhah? Oh iya Bu, cerita apa? Dia cerita ini ceritanya, saya kaget gitu dengar cerita dia. Waktu itu saya umroh, posisi saya lagi sakit, kata dia. Dan dokter yang memeriksa saya mengatakan bahwa penyakit saya tidak bisa dijelaskan secara medis. Mungkin ini ada orang yang tidak suka dengan saya. Begitu dia ceritanya begitu. Keluarga saya bilang jangan umroh karena posisi saya sedang sakit. Tapi saya berkeras, saya mau pergi umroh. Waktu itu saya masih di kursi roda kata dia.
begitu sampai di Madinah saya masih pakai kursi roda, dari hotel ke Raudhoh saya masih pakai kursi roda. Di Raudhoh saya tidak minta banyak Pak Ustadz, saya cuma mohon ampun sama Allah dan saya mohon diberikan kesembuhan. Kira-kira gini, ya, maksudnya dia tuh gini, ya Allah secara medis ini tidak ada penyakitnya, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit saya ini ya Allah. Tolong beri saya kesembuhan agar saya bisa beraktivitas bermanfaat lagi. Kira-kira begitu. Balik ke hotel masih didorong kursi roda sampai kamar, dia sudah segar bugar berdiri sampai dengan hari ini. Saya dengar ceritanya, keren banget Raudhoh. Kira-kira gitu. Raudhoh ya. Maka you must pray very benar-benar. Dari tulus dari hati dan yakin dikabulin. Nah, nanti El, kalau berkenan, ya kalau berkenan nanti kalau Bunda mengizinkan, Pak Irwan mengizinkan, kita ke Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu tempat yang tidak ditolak doa orang yang berdoa di sana. Kok berkenan? Saya juga mau ke sana. Kok dia doang? Aku juga mau ke situ. Maksudnya, iya, karena kan El baru pertama kan orang iya. Memang mau salat di Hijri Ismail juga, antrinya lama ya? Oke, tapi memang agak effortnya agak besar, gitu ya. Antrinya lumayan lama dan malam, tapi oke lah, kita coba nanti ya, kira-kira gitu. Kalau yang mana yang apa tuh yang cium Hajar Aswad subuh ya? Cium hajar kan enak kan pagi Bu. Pagi ya. Jam-jam sekitar waktu duha 7:30 itu relatif lebih enak, tidak terlalu ramai orang. Nah, ini Jabal Uhud nih, kita selalu lewat sini. Yang perang punya Rasulullah program untuk di Gunung Uhud. Aku selalu lewat tapi nggak pernah situ tur Jabal Uhud. Uhud tuh ahad, qul huwallahu ahad. Oh, satu dong berarti satu. Tunggal itu gunungnya. Ini gunung kata Rasul akan kita lihat di surga. Yang kedua, barang siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya, jadi dia ikut menyolatkan saudaranya yang wafat, maka baginya kirot, pahalanya sebesar kirot. Sahabat bertanya sama Rasul, apa itu kirot ya Rasul? Kirot itu adalah emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhudnya sebesar hanya jenazah laki, jenazah perempuan, jenazah satu, jenazah banyak. Tapi kan kita nggak tahu jenazahnya laki perempuan. Nah, niatnya, ya Allah, saya niat salat jenazah sebagaimana yang diniatkan imam. Allah takbir 1 Al-Fatihah, takbir 2 sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga doa untuk jenazah, Allahumma gfir lahum warhamhum. Dan itu oke. Takbir keempatnya salah. Nah ini dia Gunung Uhud, Jabal Uhud ya. Ujung sebelah kanannya tempat pertempuran Uhud. Insya Allah mungkin kalau nanti berkenan hari Jumat kita punya program ke keliling kota Madinah ya sebenarnya. Mendekat kita dengan hotel kita berarti semakin dekat kita dengan Masjid Nabawi, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah niatkan tadi di awal bahwa kita datang untuk berziarah kepada beliau. Maka mari sama-sama kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW ya sambil perjalanan kita ya menuju hotel. Kita salam kepada beliau dan nanti sedikit kita bersolawat kepada beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Safwatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu wa ashhadu annaka
ballagta ar-risalata wa adaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilillah. Saat kita nanti masuk Masjid Nabawi atau besok pada saat di Raudhah, kita salam sama Rasulullah, lalu kita lanjut dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lalu kita sampaikan, ya Rasulullah, saya Hafiz ya Rasul, saya umatmu ya Rasul, saya berziarah kepadamu ya Rasulullah, saya mencintaimu ya Rasulullah. Kita sampaikan itu di depan Rasulullah, saya ingin di surga bersamamu ya Rasulullah. Begitu. Itulah yang kemuliaan yang kita dapat. Maka siapapun di antara kita yang berkesempatan berumrohnya berulang, maka itu kebahagiaan buat dia. Kenapa? Karena dia datang lagi kepada Rasulullah. Tahun depan datang lagi kepada Rasulullah. Tahun depan datang lagi kepada Rasulullah. Ini bukan hal biasa, ini hal luar biasa. Semakin sering datang, semakin dekat kita dengan Rasul, efeknya akan baik buat kita. Banyak nanti sholawat ya selama kita berada di Masjid Nabawi. Antara azan dan qomat sambil menunggu imam kita bisa sholawat. Sambil menunggu sholat jenazah dilakukan kita bisa sholawat. Setelah sholat sebelum kita balik ke hotel kita bisa sholawat. Berbanyak sholawat semampu kita mampu. Jadi tidak ada hitungan yang untuk sholawat berapa kali Pak Ustadz. Semampu kita mampu ya, sekuat kita mampu maksudnya begitu. Semakin banyak atau semakin baik. Mau makan ayam, makan kambing aja. Selamat datang di kota Rasulullah. Datang, alhamdulillah. Sampai juga akhirnya. Alhamdulillah. Akan berdoakan Siva? Ya, pastinya. Selamat datang Alisa dan Ibu hamil yang cantik. Alhamdulillah sampai hotel sayang semuanya. Hai. Alhamdulillah setelah berapa jam? 9,5 jam ya? Iya, lumayan panjang ya. Lumayan panjang, nggak panjang sih lumayan. Alhamdulillah sampai juga. Ibu hamil yang ya ampun disayang-sayang nih. Capek? Enggak. Kita mana nih? Aku di mana? Itu di sana. Oh ini, oke. Ruang tamunya. Orang tamunya ini, oke. Oh dapat ini. Ini view-nya. Datang ada kerupuk udang men. El mana? Kamarnya El mana? Oh, El situ. Oh. Oh, si El sama Alisa punya kamar mana? Kita kepo kamarnya Al sama Alisa. Padahal mereka udah kawin loh ya. Pengen tahu kamarnya seperti apa. Tetap. View-nya bukan masjid salam. Loh. Mana dia? Oh. Ini pemandangannya apa? Oh. Oh, gedung yang sebelah sini, Nabawi sebelah kanan iya. Iya, Nabawi sana. Oh iya. Ini kamarnya L ya. Kamar bujang. Oh, kamar bujang sendirian soalnya. Ya, alhamdulillah dapat view-nya. Dapat view-nya Nabawi. Bagus, alhamdulillah. Kelihatan kok. Senang langsung view-nya Nabawi. Alhamdulillah, pertama kali ke Madinah langsung mendapatkan experience yang Masya Allah sekali, dapat view Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Makasih Bunda Dedi. Ya. Terserang kepo kamarnya Bunda sama Dedi. Oh, ini kamarku. Oh, ada ruang tamu. Ada ruang tamunya. Oh. Oh, sama kayak kamarnya Alisa. Oh, ketutup ini ya. Gedung ya. Ketutup gedung iya. Kamu yang kelihatan. Tapi masih kelihatan ini dikit lah. Masih kelihatan dikit lah. Di first timer. Ya memang first timer harus ngeliat lah. Jadi
Gini guys, kamarnya guys. Gede amat ini shower roomnya. Ada makanan apa nih? Gitu. Hah? Apa nih? Oh, bakmi. Atau apa nih ya? Ada mie goreng, ada bakso. Oh, bakso. Ini Indonesia style apa? Arabian style? Ini Indonesia. Ada ayam, apa deh, bumbu lemon kali ya? Ikan. Oh, ikan. Makan lu, El. Makan dulu dong. Masih kenyang ya? Tadi di pesawat soalnya belum turun, makan dulu. Ayo makan. Saya sholat dulu, Bos. Baru habis dari baksonya. Belum, 1 jam lagi, 1 jam lagi. Tunggu aja sih. Ini banyak banget ya disambut. Ntar tadi habis makan dari pesawat. Oh, ayamnya eat bakso first ya? Ntar malam makan lagi kan? Iya. Tapi ini kan nanti malam, ini sekarang. Siang malam lain lagi. Pesawat beda. Dua kali. Makan dulu. Makan dulu setelah jauh terbang. Nih mau ke masjid cowok-cowok. Mau maghriban. Alisa. Alhamdulillah sampai Madinah. Salat maghrib dulu guys. Alhamdulillah selesai salat maghrib guys di Nabawi. Loh, ini ketemu tengah jalan. Kayak kenal ya? Ini kayak kenal. Loh, Bunda Maya. Tiba-tiba ketemu di sini nih. Menjelang menuju ke hotel. Nah, kembali lagi ke kamar. Makan. Tapi kita mau makan kambing habis ini loh. Ini kalau mau kopi. I don't know why. Ibu hamil lagi makan. Suaminya nemenin. Apa? Suaminya nemenin. Suaminya nemenin. Oh. Makan dia. Sekarang sholat isya. Asal belum duduk. Mau sholat isya nih. Kamu masuk masjid nih. Langsung sholat duha. Sholat duha mau terhitung sebagai tahiyatul masjid. Jadi keadaan masjid itu nggak harus dikerjakan secara sangat. Kalau belum ada ini, kalau Sayang. Dah. Nah, kita hari ini mau habis sholat isya kita langsung mau makan kambing. Di mana? Nah, aku baru tahu. Jadi aku baru dari pesawat kita langsung ke sholat asar, maghrib langsung isya. Jadi habis ini kita langsung makan kambing. Seharian aja deh. Dari mendarat kita nggak ganti baju, kecuali Ali sama Al udah mandi duluan. Baik, kita sekarang akan menuju ke restoran Juref untuk makan dinner. jadi mbak. Iya tuh. Makan kambing. Jaya. Mau di depan boleh? Biasanya di mobil belakang. Baik, kita masuk ke mobil. Ntar, aduh, tinggi juga deh mobil. Lumayan. Kita ada 2 mobil sebelum kesian yang juga. Berangkat dulu.
sini tuh banyak orang Indonesia juga yang makan. Udah kedua kali aku makan di sini. Ui. Nah, Bismillah kita gas. Ayam, kambing dan ayam. Itu kepala kambing kan? Lah, wallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kambing. Alisa, kita doa dulu ya, bismillah. Dah. Kamu bisa makan nasi mandi? Bisa? Tapi nggak kambing ya? Saya kalau nggak ada kambing nggak hidup saya. Makanya kebetulan ada Alisa. Kambingnya enak. Deketin KL. Alisa nggak pernah coba sama sekali ya, tapi nggak tahu dia bawa apa nggak tahu. Enak ya? Enak. Bismillah kita review. Mana? Ini. Nggak bau kambing sih. Nggak ada rasa kambing. Oh, sih. Sama sekali nggak ada. Kita kalau bilang ada rasanya, pasti ada rasanya. Cuman ini nggak, ini aman. Enak kan bang sambalnya Bunda? Lebih enak malahan. Tapi ya mesti campur sama. Campur kecap enak. Enakan apa? Enakan kambingnya ya? Hah? Iya enak kan? Coba. Kecil. Come on. Gimana reviewnya? Enak banget, kambingnya nggak bau. Kalau nggak pakai piring nggak tahu porsinya ini. Ini kalau Padang hitungnya bingung. Lu nasi pepes berapa? Bingung kan? Udah nggak tahu berapa kali aku. Makan, mumpung lagi hamil. Jujur lapar banget. Harus bulan 4 kilo. Naiknya. Nanti begitu 6 bulan lebih dung. Terakhir doang. Iya yang terakhir. Itu karena makan apa karena Plasenta kan baru plasenta. Air, apa? Darahnya 2 kilo, plasenta 2 kilo. makannya juga banyak? Enggak, aku 2 kali sehari dong. Gue cabut nih. Oh enggak, enggak ya. Yang makan Al ya, makan banyak ya. Lagi mikir. Banyak. Tambah nasi, tambah sambal, nggak habis-habis. Udah berapa porsi, El? Tahu, udah mau kenyang banget. Tapi enak banget. Ini karena kambingnya enak, terus sambalnya juga sambal Indonesia, jadi masak lidah. Sambalnya sambal ini loh sih, sambal ulek. Nah ini udah pada ngap semuanya nih, ngap kebanyakan makan, ngap ini. Gua kurang. Itu paling banyak ini kosong lihat. Ini paling banyak. Nih. Padahal ini bukan tulangku ini. Jadi ini namanya rasanya juref. Kalau di Google Maps-nya tuh gref, GREF. Jadi itulah. Ini kambingnya dibakar dan ini enak. Kita udah pernah makan di sini, kita makan di sini lagi. Ngajakin anak-anak. Nah ini sekarang dessertnya adalah namanya kunafa. Kunafa adalah makanan manis. Baiklah kita buka ya guys. Ini kunafa. Kunafa. Keluar semua. Banyak oke, let's go. Nggak ada. Bener loh. Nah coba kita ya. Bismillah. Kalau jadi Kayak apa? namanya rawon. Rawon. Oh, it's warm. I love it. Yeah, it's warm. Enak. Ini namanya kunafa. Kunafa itu manis. Kayak apa ya? If you don't like sweet, it's Super sweet. challenging. You too sweet? It smells sweet, very sweet. Yeah, it is. It is a sweet stuff. Too sweet? My doctor will tell me. Terlalu manis ya. Yes. Terlalu manis buat ibu hamil, jangan.
Nanti gulanya naik, nanti langsung bengkak. Enak nggak? Manis banget ya? Sebagai newbie melihat Madinah, perasaanmu gimana? Seneng, terus merasa apa ya, kotanya damai aja. Dan alhamdulillah juga dapat lokasi hotel yang sangat enak, jadi mau ke masjid juga efisien, cepet, dan nggak ribet. Dan alhamdulillah banyak. Dan kamarku juga alhamdulillah bagus, dapat view-nya bagus, jadi senang banget. Lihat masjidnya? Masjidnya juga bagus, nyaman, adem. Oke, ini adalah pengalaman El Rumi sebagai newbie umroh pertama kali di Madinah. Ya guys, malam ini kita bobok dulu ya. Bye. Kongres Madinah. Pagi ini kita lagi mau pergi ke masjid lagi untuk ke Raudhah bersama Alisa. Yang cowok-cowok ke sholat subuh. Ini Dedi lagi ngobrak-abrik L. Online makes me nervous, man. Tuh Alisa lagi jalan dari sana tuh. Itu kan Alisanya nggak jadi. Dingin nggak di luar? 12 soalnya. Kamu nggak pakai jaket L? Dingin loh 12. Lihat kalau sama Dede ya, insya Allah. Good morning Alisa. Morning. Pagi-pagi, belum subuh. Ini karena Al menyusul, jadi Al masih di toilet tadi, jadi kita berangkat duluan sama Alisa. Ini memang selalu begitu. Menuju ke Raudhah. Ibunya kan Mbak Siva terus sama adiknya. Iya lagi. Pas antri Sebelum subuh kita lagi mau kita langsung menuju ke antrian Raudhah. Dedek bayinya mudah-mudahan sehat sampai lahiran. Kalau sudah baru yang titip doa kan biasanya kan banyak tuh ya, ada teman mungkin ya, ada saudara kerabat siapapun kan. Kak Alisa nggak mungkin dong nyebutin satu-satu yang titip, jangankan jangankan mengingat doa orang yang titip satu-satu. Doa kita sendiri aja lupa. Kadang doa Kak Alisa sendiri kadang ada yang lupa. Bagian belakang Masjid Nabawi. Bawa ibu hamil. Cucunya Rasulullah. Lagi antri. Tuh lagi lari-lari tuh mereka mau ke Raudhah. Alisa jangan nangis. Alisa lihat baju. Sudah cukup. Bangun, tahiyat, salam.
Masuk. Belah ni ibu. Slowly ya abla. Lupi وديني يديك. ايوه. Jagaan lari ya ibu. Belah. يا بنات اضمنوا تدخل الفوز. نورا يا ايبو. Slowly. Come with me. لا leader. لا. نورا. لا نشارك. Sama petugasnya nggak boleh keluar dulu. Kesempatan Kak. Alhamdulillah ini di makam Rasulullah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya bawa ke depan mihrab. Kak Alisa sudah cukup? Alisa masih sujud syukur, jadi aku jagain dia. Ya, Fadilah. Sini jemaah. Ana bas اثنين. ما في سلسة. يلا يا أبلة. Oke, sekarang Abla. خلاص الحمد لله. Hah? Mana? Mimbar ini ya? يلا خذ جروبك واطلع يلا. Karena kayak Ini mihrab Sulaiman ya. Ya, Sulaiman. Bentuknya hampir sama kayak mihrab Nabi, tapi kalau ini Nabi posisinya berada di dalam raudhah. Pengimaman ya. Mihrab itu artinya pengimaman. Yang ini sampai makam rumah Rasulullah berapa? Masjid Nabawi lama. Oh, ini Masjid Nabawi lama. Yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masjid Nabawi lama ya? Iya, itu kan ada tulisannya di Masjid Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dekat makam. Terus yang ini perluasannya dari sana. Yang ini perlu mulai perluasannya ya, masjidnya ya. Hotel aja. Enggak apa, masih nunggu lama kok hurufnya juga daripada ke belakang. Tinggal lurus aja udah langsung kelihatan. Nah ini masjid lama Bun. Jadi tadi kan kita di sebelah kiri sana. Jadi ini yang masuk ke sini semuanya itu yang tidak punya surat izin. Oh, tasreh ya. Ya. Jadi kalau masuk sini kita hanya dapat pahala ziarah aja. Pas pagi-pagi habis dari Raudhah ada
Tidur. Tuh ada terong, ada chicken nugget, ada croissant, ada kentang. Ini apa dia? Ini apa? Pancake bukan ya? Sosis. Ibu hamil dari masjid langsung ambil makanan. Lapar. Hah? Kali ini orang Indonesia. Nasi putih tetap. Oh, bedanya orang Indonesia makannya nasi putih, karbonya. Kalau orang Perancis apa nih karbonya adalah croissant. Perbedaan. Ini orang Indonesia yang Perbedaan negara karbonya. Ya, orang Indonesia nasi dadar. Kamu mau sambal? sambal itu aja kan yang saus. Oh, saus sambal nggak ada. Ini tabasco ini. Ada tabasco. Atau tabasco campur saus tomat. Yes. Ya, ini kalau Mau kemana El? Mau berziarah ke mana Pak Ustadz? Makam Rasul. Ke makam Rasul dan sahabat-sahabatnya yang ada di Masjid Nabawi. misalnya nanti saya pimpin malah feeling dapet malah kurang enak gitu. Jadi yang pertama saya mau nyampein bahwa Rasulullah tahu Al datang, El datang, Pak Irwan datang. Kata Rasul, Allah kembalikan arwahku, lalu aku menjawab salam setiap umatku yang salam kepadaku. Jadi Rasul tuh tahu. Bahkan Rasul itu mengenali kita melebihi seorang ibu kenal sama anaknya. Jadi tahu betul dia kita datang. Nah, maka pada saat kita datang, langsung kita salam. Jadi kita jangan berpikir bahwa Rasulullah itu wafat gitu. Enggak, Rasulullah dia tahu kita datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Jadi seperti kayak kita bicara, Assalamualaikum, apa kabar? Gitu kira-kira gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Ya kan? Lalu cukup langsung kita syahadat. Nah, di sini feel-nya harus dapat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi enggak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu annaka. Annaka itu artinya sesungguhnya engkau. Kan Rasulnya di depan kita nih. Wa dan aku bersaksi ya Rasul, engkau adalah utusan Allah. Wa asyhadu annaka rasul. Baru kita ngomong, saya Hafiz ya Rasul, saya umatmu ya Rasul, saya berziarah kepadamu, saya mencintaimu ya Rasul gitu. Saya ingin di surga bersamamu ya Rasulullah. Nah, omongan yang panjang ini harus kita sampaikan dalam waktu yang singkat. Makanya kalau saya pakai, ayo ya sini, yuk kita salam yuk, assalamualaikum, udah kemudian diusir kita gitu kan. Jadi feel-nya harus dapat. Yang penting kita salam, kita syahadat, sampaikan kita siapa, kita saya kesini mau berziarah kepadamu ya Rasul. Saya mencintaimu. Saya mau di surga bersamamu nanti ya Rasul. Geser sedikit, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Kan gitu kan, geser lagi sedikit, assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Nah, sekedar informasi, itu kotak tempat yang dulu adalah rumahnya Rasul. Sebenarnya itu ada tiga ya. Pertama Rasulullah, lalu Abu Bakar, lalu Umar. Waktu Abu Bakar sebelum beliau wafat, beliau minta dimakamkan di sana sama Rasul. Tapi tolong jangan sejajarkan saya dengan Rasulullah. Tolong taruh saya lebih rendah ya. Lalu Umar pun demikian. Tolong nanti makamkan saya di sana, tapi jangan sejajarkan saya dengan Abu Bakar. Jadi mereka ini betul-betul tahu diri gitu kan ya, tahu diri. Lalu udah, makanya Rasulullah mundur, kita geser ke kanan Abu Bakar karena begitu ininya. Jadinya seperti itu apa sih namanya? Susunannya. Lalu dia yang Umar. Nah, sebenarnya dalam riwayat itu ada satu lagi space kosong. Siti Aisyah sudah bicara. Nanti saya di sana, kata Siti Aisyah. Maka waktu Utsman wafat, Utsman tidak minta di sana. Kenapa? Karena Siti Aisyah sudah bilang, ini beliau yang lebih berhak nih. Maka Utsman waktu beliau wafat, beliau nggak minta. Makanya beliau dimakamkan di Baqi. Begitu berjalannya waktu, Siti Aisyah berubah pikiran. Dia khawatir kalau dia dimakamkan di sana, dia akan dikultuskan menjadi istri Rasul paling baik. Padahal dia, ada Siti Khadijah, rasanya begitu kan? Jangan, saya nggak jadi deh dimakamin di situ. Makanya sampai sekarang itu kosong. Tapi yang hebatnya itu adalah bagaimana Abu Bakar tahu diri, bagaimana Umar tahu diri, dan bagaimana Siti Aisyah. Padahal dia punya hak prerogatif. Maka tadi yang Pak Irwan bilang, bagaimana Pak Ian, dia seorang tetap humble gitu tuh. Yo berangkat, salawat jangan lupa ya. Dah. Dah sayang. Salam buat Rasulullah. Lah, tadi dari sana kita. Dah.
Cowok-cowokan semua nih. Jamnya yang lagi dibuka. Selamat bobo. Di atas, Kita mau ziarah ke Rasulullah SAW ini bersama Al, El, sama Pak Irwan Muslim. Habibi, makan Habibi. Masya Allah. Udah bawa tasnya? Hah? Di atas ya? Bawa dong. Udah bawa motor. Bawa sambal dong. Oke. Nggak apa yang penting ada sambalnya. Ya, aman. Hari ini kita lagi mau lunch habis sholat zuhur. Ya ampun, Masya Allah. Ini dikasih sama Ivan Gunawan nih bajunya nih keren. Ivan. Habibi, ya Allah. Makan guys. Bismillah. Wow, burungnya banyak sekali. Lagi mau ke masjid Azhar. Hari kedua, hari ke-24 jam. Mulai dingin. Mulai dingin ya?